Chapter 1686 Asiatic Apple Douluo. Akibatnya, Dewa Perang semua telah mengalami perubahan hati. Mereka tidak punya niat meremehkan orang-orang ini lagi. Shrek Seven Monsters Shrek Academy. Yue Zhengyu. Yue Zhengyu mengangguk ke sisi lawan. Dewa Perang ketujuh War God Hall. Si Mengshan. Judul, Apple Asiatic. Dia adalah Apple Asiatic Douluo Si Mengshan. Begitu dia mendengar kata-kata Apple Asiatic, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin ketika dia berdiri di luar. Itu adalah gagasan tentang jiwa bela diri khusus yang sangat langka. Yue Zhengyu memperhatikan lawannya dengan cermat. Ekspresi wajahnya tenang. Sebelum kedatangan mereka telah melakukan latihan berdasarkan informasi yang dikumpulkan tentang War God Hall. Mereka belajar bahwa peringkat 18 Dewa Perang terus berubah. Akibatnya, itu bukan pilihan bagi mereka untuk memilih lawan mereka berdasarkan angka Dewa Perang. Namun, beberapa Dewa Perang yang terkenal masih terkenal dan memiliki spesialisasi mereka sendiri. Misalnya, masih ada jumlah Dewa Perang perempuan yang relatif rendah. Oleh karena itu, Yue Zhengyu telah mempertimbangkan identitas lawan ketika dia membuat pilihan. Dia tidak bisa menjaga senyum dari sudut bibirnya begitu dia mendengar bahwa lawannya adalah Apple Douluo dari Asia. Dinilai berdasarkan penampilan, Yue Zhengyu tidak jauh lebih lemah dari Tang Wulin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura cahaya suci. Tidak ada keraguan bahwa Yue Zhengyu adalah pria yang sangat menarik terutama ketika dia tersenyum. Meski begitu, senyumnya tampaknya diwarnai dengan penghinaan di mata Si Mengshan. Beraninya bocah ini memandang rendahku. Si Mengshan menyipitkan mata dan ada kilatan cahaya di matanya saat baju sirah merah mawar menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Dewa Perang ketujuh melepaskan armor tempurnya begitu dia maju. Dia tidak berencana menunjukkan belas kasihan. Mengikuti manifestasi armor tempurnya, senjatanya muncul dan ekspresi Yue Zhengyu sedikit menegang saat melihatnya. Itu adalah palu perang. Mengapa itu disebut palu perang? Kepala itu berbentuk persegi panjang dengan cincin lekukan di tengah yang membuat kedua belah pihak terlihat lebih besar. Panjang kepalanya hampir sama dengan tinggi Si Mengshan. Dan pegangannya juga lebih dari 2 meter. Sepertinya senjata ini sama borosnya dengan palu tempa yang digunakan Tang Wulin dan Yuanen Yehui di masa lalu. Palu perang juga memiliki rona merah mawar. Permukaannya telah diukir dengan sirkuit jiwa yang padat dan halus dengan pola yang sangat kompleks. Heksagram merah melebar keluar dari bawah kaki Apple Douluo Asiatic. Meskipun diameternya hanya sekitar 5 meter. Dia mengalami perubahan drastis begitu domain armor tempurnya muncul. Dia memiliki aspek yang liar dan keren. Ada gelombang udara di sekeliling tubuhnya yang membuatnya merasa seolah-olah udara terus-menerus meledak di sekitarnya. Apakah jiwa bela dirinya bukan Apple 9 hati Asiatic? Itu adalah jenis jiwa bela diri racun yang kuat. Jika itu masalahnya, mengapa armor tempurnya terlihat dalam gaya tipe kekuatan? Dalam ingatan Yue Zhengyu, Douluo Si Mengshan dari Asiatic mengandalkan racunnya yang kuat. 9 hati jiwa bela diri Asiatic Apple untuk berdiri terpisah dari Dewa Perang. Kapasitas bertarungnya sebenarnya berada di sisi yang lebih lemah dari mereka. Tetapi racunnya sangat kuat. Dengan demikian, ia menduduki peringkat terkuat dalam kinerja keseluruhan. Bahkan dengan semua informasi ini, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan prediksi Yue Zhengyu. Armor pertempuran Si Mengshan benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Selain itu, ada senjata flamboyan itu. Yue Zhengyu sadar bahwa dia akan mengalami beberapa kesulitan dalam pertempuran ini. Yue Zhengyu tidak berani menahan sama sekali. Jadi dia memilih untuk melepaskan armor tempurnya sekaligus. Armor tempur emas ringannya memiliki bentuk ramping yang indah.
Warna utama zirahnya adalah emas dan putih. Cuirasnya adalah sepotong yang melindungi kedua dada dan punggungnya. Sepasang sayap berbulu emas besar membuatnya tampak sangat keren dan bergaya. Ini adalah permintaan pertamanya selama pembuatan baju perangnya. Dalam benaknya, seorang malaikat akan selalu perlu dihiasi dengan sayap berbulu. Jadi dia ingin sepasang yang pas dengan baju besinya. Placard dan vouchnya juga lengkap. Tapi itu saja. Armor perang untuk anggota tubuhnya belum selesai. Helmnya juga belum. Tentu saja. Potongan baju besi yang sebagian selesai ini adalah bagian dari baju perang tempur 4 kata. Di tengah dadanya, 18 permata berkilauan dengan cahaya emas terang bertatahkan dalam bentuk V. Dengan cahaya keemasannya yang memukau, itu tampak mengagumkan. Yue Zhengyu menggenggam tangannya di depan dadanya dan menutup matanya. Cahaya keemasan mekar keluar dari tubuhnya. Di punggungnya, sosok berkilauan dari malaikat bersayap 6 muncul tanpa suara, membuat arena lebih terang. Unsur cahaya tebal juga telah memenuhi arena dan mengelilingi tubuhnya. Apple Asiatic Douluo memimpin untuk bergerak. Kakinya terhuyung sesaat dan dia tiba di hadapan Yue Zhengyu secara instan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengangkat palu perang di tangannya, bersiap untuk pembuat jerami. Dia mengayunkan palu ke Yue Zhengyu. Yue Zhengyu tidak berani memblokir palu besar dan berisiko dihabisi dengan satu pukulan. Sosoknya berkedip, dan dia berlari ke samping menggunakan Ghost Perplexing Track. Meskipun dia mengelak, tampaknya Si Mengshan tidak berniat mengubah arah palu sama sekali. Dia menghancurkannya dengan keras. Berpegang teguh, terjadi tabrakan. Dan semua sirkuit jiwa protektif melaju di area yang mengelilingi seluruh arena sekaligus. Tubuh Yue Zhengyu bergetar keras pada suara. Ada getaran dari gelombang udara, gelombang suara dan kekuatan jiwa. Seketika, ia menjadi lamban sementara pikirannya dipenuhi dengan suara berdengung. Dia kehilangan indera pendengarannya untuk sementara waktu. Sementara itu, Si Mengshan mengangkat palu perangnya sekali lagi. Cahaya kemerahan di permukaan palu bersinar terang. Dan domain di bawah kakinya mulai menyebar sebagai tanggapan. Pada saat itu, palu perang di tangannya memancarkan cahaya seperti permata merah berkilau. Dia mengayunkan palu lurus ke arah Yue Zhengyu sekali lagi. Dia terlalu biadab. Metode pertempurannya mendominasi tanpa batas. Dewa kekuatan mata Ruheng berkilauan dengan kemegahan yang bercahaya saat dia berdiri di luar menyaksikan pertempuran. Dia juga bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Ini dia. Inilah perasaan tepatnya. Ini bagus. Ini luar biasa. Sima Jinci meliriknya ke samping. Sisi siapa lagi? Seorang Ruheng bahkan tidak repot-repot menoleh ketika dia berkata, "Aku mengatakan bahwa gaya bertarung gadis ini luar biasa. Ini sangat berani. Saya suka wanita kasar seperti dia." Sudut bibir Sima Jinci berkedut. Dia mengambil langkah ke samping dan membuat keputusan untuk menjaga jarak dari pria itu. Yue Zhengyu dibalut dalam baju perang pertempuran 4 kata. Armor perangnya menetralkan sebagian besar getaran dari sebelumnya. Namun, palu perang yang berkilauan seperti permata telah tiba di atas kepalanya pada saat ia berjuang bebas setelah getarannya mengejutkannya. Dia bukan cie-cie. Dia benar-benar tidak mampu melakukan retret spasial. Dia merasakan ancaman besar tiba pada kecepatan yang tidak pernah dia duga. Saat itu, perhiasan emas di dada Yue Zhengyu mulai bersinar. Sinar emas berbentuk V melonjak keluar dari dadanya tiba-tiba dan menabrak lawan. Pada saat yang sama, dia mengambil setengah langkah mundur dan menyihir Light Saint Sword di tangannya untuk memblokir palu perang. Karena dia tidak bisa mengelak lagi, dia hanya bisa menjawab dengan tergesa-gesa. Dentang. Cahaya keemasan mendarat di tubuh Si Mengshan.
Tapi dia tidak berencana untuk menghindar atau bersembunyi. Armor perang 3 kata di tubuhnya bersinar terang dengan cahaya merah mawar. Dia menguatkan diri untuk menahan serangan itu. Dia hanya mengambil setengah langkah ke belakang saat palu perangnya terus menuju Yue Zhengyu. Ledakan. Mendengar suara itu, Yue Zhengyu terlempar pergi. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan kilau permata merah. Light Saint Sword di tangannya telah hancur sekaligus dan berubah menjadi percikan cahaya yang terbang ke segala arah. Dia akan berada dalam kesulitan besar. Siapa yang mengira bahwa metode pertempuran God War perempuan akan begitu sederhana dan kasar? Namun begitu efektif. Kekuatan palu beratnya telah melampaui prediksi semua orang. Sepertinya dia tidak mengandalkan racun yang kuat dari Apple Asiatic 9 didengarnya untuk naik pangkat. Kekuatan dan kekuatan baju sirahnya sudah cukup untuk menjadikannya dewa perang ketujuh. Apa yang harus dia lakukan? Palu itu menabrak tanah. Gerakan Si Mengshan berhenti sejenak juga. Kekuatan serangan kedua dari palunya telah datang pada harga. Chapter 1687, Heavy Hammer. Namun, jeda hanya berlangsung sesaat. Detik berikutnya, Si Mengshan mengandalkan momentum yang diciptakan dari menghancurkan palu ke tanah untuk memutar dirinya dan langsung menyerang Yue Zhengyu. Seluruh tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi dengan palu raksasa sebagai pusat gravitasinya. Dia langsung berlari ke arah lawan seperti topan yang menakutkan. Di sisi lain, Yue Zhengyu pusing karena tabrakan. Lengannya sudah sakit, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Prediksinya tentang lawannya di awal pertarungan salah. Dia juga mengalami kesulitan memusatkan perhatian pada dirinya yang menempatkannya pada posisi yang sulit. Serangan lawan benar-benar terlalu hebat. Dia begitu kewalahan sehingga dia merasa seperti tercekik. Ada kilatan emas di matanya. Dengan susah payah, dia memanggil aliran cahaya penghakiman ke bagian depan tubuhnya. Anggota badannya yang sakit membuatnya sangat sulit baginya untuk mengambil kesempatan dan menghindar. Taktik tempur Si Mengshan pasti bisa digambarkan sebagai kegilaan. Dia tidak berusaha menghindar sama sekali ketika dia dihadapkan dengan cahaya penghakiman. Dia menggunakan armor tempurnya untuk bertahan dari serangan itu. Kemudian, palu seperti tornadonya ada di atas Yue Zhengyu sekali lagi. Berjuang. Yue Zhengyu mengumpulkan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke sayap di punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan keras untuk membawa tubuhnya menjauh dari serangan itu. Langkah itu efektif, dan dia bersyukur telah meminta sepasang sayap. Sayap armor pertempuran 4 kata itu masih bisa diandalkan ketika lengan dan kakinya tidak efektif. Itu membuat jarak antara dia dan lawan pada akhirnya. Yue Zhengyu telah terpengaruh oleh serangan itu. Meskipun tidak terkena tornado, bahkan dengan perlindungan cuiras armor tempurnya, dia merasakan beban di dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah segar sekali lagi. Ini terlalu biadab. Jangankan judul Douluo, bahkan mungkin Hyper Douluo tidak bisa menandingi kekuatan ofensif lawannya. Dia sama sekali tidak bisa melawannya. Si Mengshan mendengus dingin, dan cahaya merah mawar di tubuhnya bersinar terang. Dia mengejar Yue Zhengyu dengan langkah mendadak ke depan. Yue Zhengyu sudah mendapatkan kembali perasaan di tubuhnya setelah infus kekuatan jiwanya. Dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Tutup pertarungan dengan lawan ini terlalu berbahaya. Pilihan terbaik baginya sekarang adalah menjaga jarak darinya. Untungnya, sayapnya memberinya keunggulan dalam hal kecepatan. Sisanya hanya memperhatikan bahwa armor pertempuran 3 kata Apple Douluo Si Mengshan dari Asia tidak memiliki sayap. Secara umum, baju perang pertempuran 2 kata dilengkapi dengan sayap. Gaya sayap berbeda sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Namun,
Sayap yang bisa digunakan untuk membantu dalam penerbangan akan sangat berharga bagi para penguasa jiwa. Bahkan jika master jiwa berpangkat tinggi mampu terbang, kehadiran sayap akan membuat proses terbang sedikit lebih mudah. Daya tahan seorang master jiwa untuk baju perang terbatas juga. Tidak ada keraguan bahwa sebagian besar kekuatannya terkonsentrasi pada senjata di tangannya dan senjata ini bukan jiwa bela dirinya. Douluo Apple Asiatic adalah orang dengan banyak ide tanpa diragukan lagi. Sekali lagi, Apple Asiatic Douluo menyeret kakinya dan menyerbu Yue Zhengyu. Dia mengangkat palu perang di tangannya dan meluncurkan serangan lain. Yue Zhengyu terkejut. Dia mengepakkan sayapnya terus-menerus saat dia terbang kemana-mana. Seperti terbang tanpa kepala. Dalam upaya untuk menghindari pengejaran Si Mengshan. Situasi di dalam arena sudah condong ke satu sisi. Karena itu, Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Skycrosser Douluo Guan Yuan tampak sedikit aneh. Dia memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya dan juga sedikit ketidakberdayaan. Apa yang terjadi? Saat Yue Zhengyu terbang, dia menggunakan cahaya penghakiman untuk memperlambat lawannya. Perlahan-lahan, dia mulai mengatur napas. Si Mengshan terus mengejar dia. Tapi dia belum melepaskan jiwanya selama ini. Tiba-tiba, tepat di tengah arena, Apple Douluo Asia berhenti. Senyum tipis muncul di wajahnya. Si Mengshan menempatkan palu perang di depan tubuhnya. Dia menarik baju perangnya, mengungkapkan penampilan aslinya. Dia melirik Yue Zhengyu di kejauhan. Dia berkata dengan nada mengejek, "Ayam." Saat dia berbicara, cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, cabang dan tanaman merambat mulai tumbuh dari bagian belakang tubuhnya. Hampir dalam sekejap mata, bunga putih besar telah muncul mekar penuh. Itu adalah apel 9 hati Asiatik. Bunga besar itu berayun dengan lembut dan mengeluarkan kepulan kabut merah muda. Dan cincin jiwa di tubuh Si Mengshan berkilauan. Serangkaian lingkaran cahaya tersebar keluar dari bunga dan menyebar di sekitar mereka. 9 hati apel Asia adalah jiwa bela diri tipe racun dan itu yang paling terampil dalam kontrol. Ya, Apple Douluo Asiastik seharusnya menjadi master jiwa pertempuran tipe kontrol menurut informasi yang dikumpulkan oleh Tang Sek. Dia tidak seharusnya menjadi guru jiwa tipe penyerangan yang baru saja mereka lihat. Dalam keadaan seperti itu, hampir semua orang tertarik padanya. Halo lingkaran segera menyebar ke sisi Yue Zhengyu. Yue Zhengyu masih merasa seperti bagian dalam tubuhnya terbakar. Meskipun punya waktu untuk bernafas, tapi dia akhirnya merasa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Atribut ringannya memungkinkan dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri lebih cepat. Dia menahan napas dan memadatkan semangatnya. Api emas yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Itu adalah api suci. Malaikat di belakangnya bergabung dengan siluetnya. Itu adalah keturunan malaikat. Lingkaran cahaya yang datang dari 9 hati apel Asia mendarat padanya. Tetapi sebagian besar dibakar oleh api suci. Api suci adalah musuh bebuyutan semua racun. Meskipun dominasinya terhadap racun tidak absolut, itu masih bisa menekan sebagian besar dari mereka. Inilah sebabnya mengapa Yue Zhengyu memilih Apple Douluo Asiatik. Dia merasa sangat yakin akan pertahanannya melawan racun. Adapun keracunan oleh sejumlah kecil, itu tidak akan menjadi masalah baginya. Selama dia bisa kembali ke pihak Tang Wulin setelah kompetisi berakhir, dia tidak takut pada racun. Tulip Damas Tang Wulin adalah rumput abadi yang bisa mendetoksifikasi mereka semua. Sama seperti giok-giok Zhengyiran. Dia tidak tertarik bertengkar dengan Tang Wulin sejak dia mengetahui bahwa Tang Wulin memiliki tulip damas sebagai jiwa rohnya. Tang Wulin adalah musuh utama semua racun. Di sisi lain,
Apple Douluo dari Asia sedang mengamati perubahan di Yue Zhengyu dengan tatapan terbakar setelah mengeluarkan lingkaran cahaya. Racunnya memiliki banyak efek khusus. Selama bertahun-tahun, itu telah mendapatkan efek baru dengan setiap cincin jiwa ditambahkan. Dan semuanya sangat kuat. Efek-efek ini termasuk serangan racun, melemah, melambat, pusing, penuaan, jantung berdebar dan banyak lagi. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun jika dia bertemu lawan yang memiliki sedikit pertahanan terhadap racun. Mereka akhirnya jatuh lemas di depannya, membuat mereka rentan terhadap serangannya. Yang sedang berkata, dilihat dari penampilannya, lawannya saat ini tampaknya memiliki kekebalan terhadap racun. Apple Asiatic Douluo sedikit mengernyit. Pada saat berikutnya, dia memakai baju perang sekali lagi. Dengan jelas, jiwa bela dirinya lenyap ketika armornya bermanifestasi. Jadi itu menjelaskan masalahnya. Berdiri di luar, Tang Hulin mengetahui situasinya secara instan saat dia menyaksikan pertempuran. Dia mengerti mengapa taktik Apple Douluo dari Asia benar-benar berbeda ketika dia menggunakan perlengkapan perangnya. Ternyata inilah alasan utama. Anehnya, baju perang dan jiwa bela dirinya tidak kompatibel. Tidak diragukan lagi. Bagi seorang master jiwa, pilihan terbaik adalah untuk baju perang mereka untuk melengkapi jiwa bela diri mereka. Dengan begitu, zirah itu bisa memperkuat jiwa dan kekuatan bela diri tuan jiwa sebanyak mungkin. Fungsi utama armor perang adalah pertahanan dan penguatan keterampilan jiwa seseorang. Bagaimanapun, Apple Douluo dari Asia memiliki ide yang tidak konvensional dan mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Ini telah mengakibatkan kesalahan perhitungan Yue Zhengyu yang menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan di awal pertarungan. Sepertinya ini tidak adil. Inilah kenyataannya. Armor perang Apple Douluo Si Mengshan Asiatik sama sekali tidak terkait dengan jiwa bela dirinya. Bahkan, baju sirahnya bahkan belum dibuat untuknya. Itu diberikan kepadanya melalui warisan yang sangat langka. Itu adalah baju besi yang luar biasa yang berasal dari seorang senior di War God Hall. Meskipun itu hanya armor perang 3 kata, itu sudah hampir menjadi armor pertempuran 4 kata dalam aspek tertentu. Si Mengshan adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Namun dia selalu bermimpi menjadi tipe serangan sejak dia masih kecil. Namun demikian, jiwa bela dirinya menghentikannya untuk mencapai mimpi itu. Dan ini selalu membuatnya menyesal. Chapter 1688, The Strain Asiatic Apple Douluo. Mengikuti peningkatan basis kultivasinya, armor tempurnya ditingkatkan menjadi armor 2 kata. Dia membuat armor tempurnya menggunakan metode master jiwa yang biasa untuk memperkuat jiwa bela dirinya. Namun, ia menemukan masalah ketika basis budidayanya mencapai 7 cincin. Apple Asiatic adalah kelas tertinggi dari semua atribut racun jiwa bela diri. Di sisi lain, efek amplifikasi pada racun yang kuat dari armor tempur tidak terlalu bagus. Setelah pengujian, dia menemukan bahwa Apple 9 jantung Asiatiknya akan sama kuatnya dengan racun apapun yang mungkin begitu dia mengolah peringkat Douluo Rank. Dengan kata lain, amplifikasi armor tempurnya hanya bisa digunakan untuk memperbesar kisaran efek racun paling banyak. Tetapi bukan kekuatan racunnya. Jika itu masalahnya, itu tidak berguna baginya. Si Mengshan menjadi sangat tertekan. Jika armor tempurnya tidak bisa memperkuat kemampuan bertarungnya, itu pasti akan mempengaruhi kemampuan keseluruhannya juga ketika dia mencapai level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia terus-menerus dalam roh jahat meskipun sangat dihargai sebagai master jiwa tipe kontrol di aula perang dewa. Ini berlanjut sampai suatu hari, ketika dia mengunjungi gudang War God Hall. Dia menemukan set perlengkapan perang yang masih dia gunakan. Pada saat itu,
Dia masih mencoba untuk memutuskan apakah dia harus meningkatkan armor pertempuran 2 kata menjadi armor pertempuran 3 kata dan apakah akan ada tujuan untuk itu. Ketika dia menemukan baju perang ini, dia datang dengan ide berani. Dia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda dari yang lain. Setelah itu, dia mengungkapkan idenya kepada personil tingkat tinggi di War God Hall. Tanpa ragu, idenya sangat berani. Semua upayanya dan tenaga untuk baju tempur pertempuran 2 kata sebelumnya akan sia-sia jika dia gagal. Ini karena dia harus meninggalkan baju besinya dulu untuk mewarisi baju besi baru. Seperti itu, Si Mengshan selalu menjadi orang dengan tekad yang gigih. Dan dia bersikeras untuk tetap pada idenya. Pada akhirnya, Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji dan Skycrosser Douluo Guan Yue memutuskan untuk mendukungnya setelah berdiskusi satu sama lain. Mereka mengizinkannya untuk melanjutkan upaya. Bagaimanapun, ada cukup banyak baju zirah yang ditinggalkan oleh para senior di War God Hall. Jika pendekatan ini bisa diterapkan, itu akan sangat bermanfaat untuk pemanfaatan sumber daya di War God Hall. Dengan demikian, Apple Asiatic Douluo Si Mengshan melanjutkan rencananya. Hasilnya sukses, tetapi bisa juga digambarkan sebagai kurang ideal. Dia benar-benar berhasil mewarisi set perlengkapan perang. Selain itu, dia memiliki kendali penuh atas kekuatannya, sehingga kemampuan ofensifnya yang hebat dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Namun, set perlengkapan perang itu tidak dibuat khusus untuknya. Jadi itu akan bertentangan dengan jiwa bela dirinya ketika dia memakainya. Ini adalah masalah besar baginya. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa menggunakan armor perang ketika jiwa bela dirinya dilepaskan. Dan dia hanya bisa menggunakan jiwa bela dirinya ketika dia tidak mengenakan armor. Ini adalah alasan untuk apa yang baru saja mereka saksikan. Serangan paling kuat yang berasal dari baju zirahnya adalah 3 serangan berturut-turut yang baru saja dia lakukan. Bahkan limit Douluo mungkin tidak bisa menahan kekuatan ledakan dari ketiga serangan itu. Set baju perang 3 kata awalnya dibuat dengan tujuan mendorong kekuatan fisik hingga batasnya. Faktanya, desain untuk armor perang ini berasal dari Tangsek. Akibatnya, Apple Douluo Asiatic berada dalam posisi yang sulit setelah dia tidak berhasil mengalahkan lawannya ketika dia melepaskan 3 serangan. Meskipun dia masih bisa mengendalikan kecepatannya, kemampuan terbangnya masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kinerja indah Yue Zhengyu. Dia tidak mampu mengejar dia dan itu melelahkan baginya untuk terbang ketika dia mengenakan armor perang. Ini telah menghasilkan situasi yang terjadi di depan mata semua orang sekarang. Yue Zhengyu tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk mendekatinya. Dia berbalik dan memaksa nyala api untuk membakar racun yang menyerang tubuhnya. Meskipun Yue Zhengyu terganggu dan terpengaruh sampai batas tertentu, dia masih mampu memastikan bahwa lawannya tidak bisa mengejarnya. Selanjutnya, Yue Zhengyu secara bertahap memperhatikan masalah lawannya. Dia tidak mampu mengejar dia. Keterampilan ofensif lawan ini sangat sengit. Tetapi apa gunanya jika dia tidak bisa mengejarnya dan mendaratkan pukulan lain? Dia dalam posisi yang jauh lebih baik dengan cara ini. Gumpalan senyum muncul di wajahnya. Yue Zhengyu menatap Si Mengshan dan ekspresinya mulai berubah. Karena dia tidak bisa mengejarnya, dia bisa meluncurkan serangan jarak jauhnya. Pada titik itu akan menjadi perang gesekan. Selama dia bisa menahan penantian dan tetap waspada, dia akan menjadi pemenang pada akhirnya. Baiklah, aku menerima kekalahanku. Tepat ketika ide datang ke Yue Zhengyu, Si Mengshan berhenti berlari mengejarnya. Dia tidak bisa mengejar dan masih harus menahan ledakan cahaya suci lawan. Tentu saja, dia tahu bagaimana ini akan berakhir. Dia tidak kehilangan karena kemampuannya.
Tetapi karena keterbatasannya, mungkin dia akan menang jika lawannya tidak bisa melawan racun kuatnya atau dia lebih lambat. Pada titik ini, Shrek memiliki 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Mata Yue Zhengyu tetap terpaku pada apel Douluo Asiatik saat ia mendarat di tanah. Dia menepuk dadanya dan menghembuskan napas lega. Dia telah memenangkan ronde ini. Tetapi dari semua pertempuran, dia adalah orang yang akhirnya terlihat jelek dan tidak berpengalaman. Setidaknya, dia cukup malu dibandingkan dengan Xie. Dia bahkan belum berhasil menampilkan keterampilan yang telah dia pelajari. Seperti yang diharapkan, Xie bergerak mendekatinya ketika dia kembali ke teman-temannya. "Diam. Aku memperingatkanmu." Yue Zhengyu memelototinya dengan ganas. Xie menyentuh hidungnya dan berkata dengan cemberut, "Aku sebenarnya di sini untuk menghiburmu. Lihat dirimu. Kamu sangat membosankan." Yue Zhengyu berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. "Anda di sini untuk menghibur saya. Hentikan. Aku tidak percaya kamu. Anda tentu di sini untuk mengolok-olok saya karena menghindari dan bersembunyi di seluruh pertempuran. Dikejar-kejar seperti lalat tanpa kepala dan dipukuli seperti tikus yang ketakutan. Bukan?" Xie memberinya acungan jempol. "Tidak apa-apa juga jika kaulah yang mengatakannya. Tidak buruk. Anda telah meningkat. Kamu cukup bijak untuk mengenal dirimu sendiri sekarang. Kamu..." Yue Zhengyu sangat marah. Jika dia tidak terluka, dia akan mencoba untuk mengalahkan Xie. Bahkan jika dia tidak yakin apakah dia masih bisa mengalahkannya dalam pertarungan pada saat ini. Tang Wulin tidak bisa diganggu untuk berbalik dan memeriksanya. Dia sudah lama terbiasa dengan pertengkaran di antara mereka berdua. Itu sunyi senyap di sisi War God Hall. Apel Douluo dari Asia telah mengembalikannya. Tidak ada yang akan mengatakan apapun padanya. Tentu saja. Namun demikian, setelah semua pertempuran ini, itu benar-benar memalukan bagi seluruh War God Hall. Sementara itu, seseorang keluar dari Akademi Shrek. Itu adalah dewa kekuatan Aruheng yang sudah gatal untuk mencoba peruntungannya sebentar. Aruheng berjalan keluar sambil menggosok kepalanya yang botak. Dia bahkan tidak berpikir sebelum berkata, "Saya ingin menantang dewa perang pertama." Begitu kata-kata itu diucapkan, semuanya dibangunkan. Dewa perang pertama. Menurut prediksi War God Hall, Shrek akan memilih dengan hati-hati. Mengambil beberapa kerugian untuk memastikan kemenangan yang lebih besar. Misalnya, mereka mungkin tidak memiliki kandidat yang mampu bertarung melawan limit Douluo. Skycrosser Douluo. Mereka bisa mengirim master jiwa yang sedikit lebih lemah untuk bertarung melawan Skycrosser Douluo dan kemudian mengakui kekalahan mereka. Pada gilirannya, Tang Wulin akan menantang dewa perang pertama atau kedua. Dan ia masih memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, mereka tidak berharap bahwa seseorang dari Shrek akan menantang dewa perang pertama begitu cepat. Apalagi penantang itu bukan Tang Wulin. Apa pentingnya ini? Ini berarti bahwa sangat mungkin Tang Wulin akan menantang Skycrosser Douluo Guan Yue. Shrek tidak berencana menggunakan trik dalam kontes mereka melawan dewa perang kali ini. Mereka akan terlibat dalam pertempuran dengan melawan kekuatan dengan kekuatan. Tang Wulin tidak berharap bahwa saudara seniornya akan segera melanjutkan. Menurut rencana, giliran Aruheng dan Sima Jinchi hanya setelah 6 anggota Shrek Seven Monsters yang tersisa menyelesaikan pertarungan mereka. Selanjutnya, mereka harus memastikan bahwa Ling Zichen berhasil memasuki level selanjutnya juga. Namun, jelas bahwa dewa kekuatan tidak bisa menahan diri lagi. War God One berjalan keluar dari sisinya dan memasuki arena. Pria itu memiliki sikap yang tenang dan tampaknya berusia lebih dari 40. Dia memiliki tampilan yang sederhana dan tidak canggih. Akademi Shrek, Aruheng. Judul, Tubuh.
Dewa kekuatan Aruheng mengumumkan namanya dengan berani. Jelas bahwa Wargat Hall terkejut ketika dia menyatakan gelarnya sebagai tubuh. Siapapun akan tahu pentingnya gelarnya. Itu menunjukkan bahwa dia milik salah satu klan yang paling kuat di dunia. Chapter 1689, Fassun Douluo. Hanya master sekte-sekte tubuh yang memenuhi syarat untuk menggunakan judul ini. Dia adalah tubuh Douluo Aruheng, dewa perang pertama Wargat Hall. Aorui. Judul, Fassun. Dia adalah Sun Luas Douluo Aorui. Dia adalah dewa perang pertama dari Aula Perang Dewa. Hanya didahului oleh beberapa Hall Masters. Dia adalah Hyper Douluo peringkat 98. Hanya satu langkah lagi dari menjadi Douluo batas. Dia adalah pejuang terhebat di Wargat Hall. Aula Perang Dewa tidak tahu bahwa tubuh Douluo sebenarnya bergabung dengan Shrek. Deklarasi Aruheng tanpa ragu menyoroti hubungan antara sekte tubuh dan Akademi Shrek tanpa keraguan. Meskipun tubuh sekte sudah menurun, sekte yang digunakan untuk mendominasi benua masih percaya bahwa bahkan unta ramping lebih besar daripada seekor kuda. Dengan dukungan sekte tubuh, Aula Perang Dewa dan bahkan seluruh federasi perlu mengevaluasi kembali status Akademi Tang dan Shrek sekali lagi. Aruheng mengusap kepalanya yang botak besar. Matanya tidak melihat ke matahari terbesar Douluo di sisi yang berlawanan. Sebagai gantinya, dia menatap Apple Asiatic Douluo Si Mengshan, yang telah mundur dari arena kompetisi sebelumnya. Dia menarik napas panjang. Ekspresinya tiba-tiba berubah serius dan fokus seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh auranya menjadi kental. Dia kehilangan keberaniannya yang biasa. Tetapi ada sedikit kedalaman di auranya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat Aruheng dalam keadaan seperti itu. Dia selalu tahu bahwa saudara lelaki seniornya adalah orang yang sangat bijak, yang sering kelihatan lamban. Dia tampak ceroboh di permukaan, namun dia sebenarnya sangat cerdas. Contoh dari hal ini adalah ketika Aruheng menyadari apa yang terjadi ketika Tang Wulin menggunakan strategi untuk memerintah mereka di tentara Dewa Darah bertahun-tahun yang lalu. Dia telah menyebutkan ini secara pribadi kepada Tang Wulin sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah membicarakan hal ini dengan Sima Jinci. Jika ada yang menilai tubuh Douluo ini hanya dari permukaan, maka mereka cukup menempatkan diri mereka pada posisi yang kurang menguntungkan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Seorang Ruheng menghela nafas lembut dan menggenggam tangannya di depan dadanya. Dengan setiap kerlipan cahaya di matanya, udara akan melengkung dan menjadi sedikit terdistorsi. Sudah terlalu lama. Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun dan akan segera mendekati usia 40-an. Sepanjang waktu itu, dia tidak pernah bertemu dengan seorang wanita yang bisa membangkitkan minatnya. Dia sangat menyadari siapa dia. Tubuhnya jauh melebihi biasa. Dan dia telah berkultivasi menggunakan metode penanaman khusus sekte tubuh sejak dia masih muda. Dia benar-benar terlalu kuat. Dengan kata lain, dia tidak mampu berkencan dengan wanita normal karena dia bisa membunuh mereka secara tidak sengaja. Bahkan, mungkin saja dia bisa secara tidak sengaja menghancurkan seorang wanita sampai mati jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya selama momen intim. Akibatnya, Aruheng selalu ingin mencari wanita yang kuat sebagai istrinya. Masalahnya adalah yang kuat itu mengerikan. Sedangkan yang cantik tidak cukup kuat secara fisik. Dia tidak suka gadis seperti Yuanen Yehui, yang memiliki kekuatan di tulangnya. Dia menginginkan seorang wanita dengan tubuh yang kuat juga. Akibatnya, dia langsung tertarik ketika melihat Si Mengshan dengan sosoknya yang tinggi dan berotot. Dia bisa dikatakan memiliki tubuh kekar dengan wajah yang halus dan cantik. Dia merasa seperti cinta pada pandangan pertama. Tunggu sebentar.
Seorang Ruheng melambaikan tangannya ke Sun Douluo Fas yang berdiri di sisi yang berlawanan. Ao Rui tertegun sejenak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di putaran sebelumnya. Saya pikir mereka semua akan bertarung begitu mereka maju. Apa yang akan dilakukan pria ini? Bibir Aruheng berdengung ketika ia berbicara kepada Wargat One. Ao tua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Dewa Perang ke-7 Wargat Hall Anda di sana. Saya kira, apakah dia sudah menikah? Ao tua. Sudut bibir Ao Rui bergerak-gerak sejenak. Dia berpikir dalam hati. Apakah aku teman dekatmu? Bahkan beberapa hall-hall tidak memanggilku dengan cara seperti itu. Bagaimanapun juga, aku adalah dewa perang pertama. Meski begitu, dia merenungkan dan berpikir tentang bagaimana pria di sisi yang berlawanan adalah master sekte tubuh. Bagaimanapun juga dia adalah tubuh Douluo. Tampaknya cukup baik bagi orang seperti itu untuk memanggilnya dengan intim. Dia menemukannya dapat diterima. Orang lain manapun akan memiliki pemikiran yang sama dan akan lebih bersedia untuk menerima pengakuan rekan. Namun demikian, mengapa dia bertanya apakah si Mengshan sudah menikah? Saya pikir dia punya teman dekat di masa kecilnya. Mereka akhirnya putus karena dia mengeluh bahwa dia terlalu tinggi dan berotot, kata Ao Rui. Mata Aruheng bersinar begitu dia mendengar itu. Dia buru-buru bertanya lebih lanjut. Jadi, dia tidak mencari pasangan lain lagi setelah itu? Ao Rui berkata, ini adalah urusan pribadinya. Tidak pantas bagi saya untuk membahas terlalu banyak. Aruheng berkata, Ao, kau membosankan. Katakan, tidakkah Anda berpikir bahwa Anda harus memperhatikan saudara-saudari Anda sebagai dewa perang pertama? Saya dapat melihat bahwa Douluo Asiatic berusia sekitar 40 tahun. Bukan? Anda tidak berpikir bahwa dia kesepian tanpa pasangan di usianya. Saya telah jatuh cinta dengan Douluo Asiatic Anda pada pandangan pertama. Saya menganggapnya begitu saya melirik. Apakah Anda pikir Anda dapat menciptakan kesempatan bagi kami untuk berkenalan nanti? Desun Douluo yang luas memandang pria yang berdiri di depannya. Tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Rasanya seolah-olah Fas Sun Douluo berkata, apakah menurut Anda ini lelucon? Seandainya lawan ini bukan tubuh Douluo saat ini, mungkin dia akan memukul pukulan pertama saat itu juga. Banyak Wargat of Wargat Hall adalah titel Douluos. Setiap judul pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo memiliki dunia miliknya sendiri. Meskipun dia adalah dewa perang pertama, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk campur tangan dengan urusan sisanya. Selain itu adalah seseorang dengan temperamen dingin dan kaku seperti si Mengshan. Selain itu, Akademi Shrek yang datang untuk menantang Wargat Hall. Dalam arti tertentu, kedua belah pihak masih dalam keadaan berada di sisi yang berlawanan sekarang. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini adalah waktu yang sangat tidak pantas bagimu untuk mengusulkan bahwa kamu ingin mengejar God War kita sekarang? Terlepas dari kata-katanya, Aruheng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya itu tidak pantas bagi Fas Sun Douluo untuk menolak permintaannya. Apalagi, Aruheng benar. Tidak mudah bagi si Mengshan untuk mencari pasangan yang diberikan kondisinya. Dia adalah judul Douluo yang kekar dan semakin tua. Bagaimana mudah baginya untuk mencari seseorang yang ia sukai saat ini? Ao Rui menoleh ke samping dan melirik Apple Douluo dari Asia tanpa sadar. Di sisi lain, si Mengshan memejamkan mata saat ini. Dia merenungkan pertempuran sebelumnya dan menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya. Akibatnya, dia tidak memperhatikan tatapan Ao Rui. Dia tidak melihat, tetapi para dewa perang lainnya melakukannya. Pada saat yang tepat ini, banyak dewa perang merasa bingung. Apa yang dilakukan kakak mereka? Kedua lawan ini bahkan tidak repot-repot terlibat dalam perkelahian.
Dan mereka tampaknya berbicara tentang sesuatu. Apakah ini bukan tantangan lagi? Maaf, Yang Mulia. Aku tidak bisa membantumu. Anda harus bekerja keras dari pihak Anda jika Anda benar-benar ingin mengejar Apple Douluo Asiatik. Saya tidak bisa memberi Anda informasi apapun. Devas Sun Douluo merenung sejenak sebelum dia membuat keputusan untuk tidak memberi Aruheng informasi lebih lanjut tentang si Mengshan pada saat ini. Bagaimanapun, ini adalah kali pertama mereka bertemu. Masih sulit untuk mengatakan apakah Aruheng adalah pasangan yang cocok untuk si Mengshan bahkan jika Aruheng adalah tokoh yang mengesankan. Aruheng mengerutkan kening dalam-dalam. Jika itu masalahnya, aku tidak akan membuatmu kendur. Devas Sun Douluo hampir memutar matanya. Siapa bilang aku perlu kamu membuatku kendur? Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya adalah Hyper Douluo peringkat 98? Masih ada pertanyaan. Apakah Anda lawan yang layak bagi saya? Devas Sun Douluo tidak bisa menahan perasaan marah dengan kata-kata menghina lawan. Tidak perlu menahan akun saya. Tolong lakukan level terbaikmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Seorang Ruheng mendengus dengan dingin sebelum tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Sebelum Aorui punya waktu untuk mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam kata-katanya. Aura yang tak tertandingi meledak dari tubuh Douluo Aruheng. Bas bas bas. Bas bas bas. Dengung aneh yang terdengar seperti nyanyian pujian naik ke udara tiba-tiba. Sebuah roda cahaya menjadi terang di belakang Aruheng tiba-tiba. Roda bercahaya itu tampak hampir kokoh. Dan bentuknya sepertinya melengkapi keindahan latar belakangnya. Sementara itu, esensi darah tebal dan berat menyembur keluar dari tubuhnya tiba-tiba ketika roda naik di belakangnya. Seketika, seluruh arena berubah sangat panas seolah-olah magma mengalir keluar dari tanah. Terlepas dari basis kultivasinya, matahari terbesar Douluo Aorui merasa seolah-olah darah di dalam tubuhnya mendidih. Ada perasaan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di tubuhnya. Chapter 1690, Leak Prof Golden Body. Fluktuasi esensi darah yang begitu kuat. Dia tidak pernah terlibat dalam perkelahian dengan pembangkit tenaga listrik dari Body Sect. Dia hanya mendengar cerita tentang mereka. Dan aura yang ditampilkan Aruheng saat ini sudah melampaui harapannya. Ideologi sekte tubuh menggunakan tubuh seseorang sebagai jiwa bela diri. Di dunia master jiwa, itu adalah sekte yang murid-muridnya memiliki kontrol paling besar atas tubuh mereka. Mereka meningkatkan kemampuan mereka dengan mengangkat tubuh mereka. Aorui akhirnya mengalami tingkat kekuatan yang bisa dicapai dengan mengangkat tubuh seseorang. Aruheng menempatkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi emas dan merah seolah-olah dia telah dilemparkan ke emas. Matanya bahkan menjadi warna emas yang sangat menyilaukan. Pada titik ini, dia tidak lagi tampak seperti manusia lagi. Dia berdiri di sana seperti makhluk surgawi atau seorang Buddha. Transformasi tubuh Aruheng menarik perhatian kedua belah pihak. Mata Tang Wulin bergerak karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengekspresikan kegembiraannya lagi. Ini adalah kinerja puncak. Kakak murid seniornya akhirnya menumbuhkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh ke tingkat tertinggi. Badan emas Arhat. Dia tidak tahu kapan Aruheng mencapai tingkat ini. Tetapi dia sangat sadar bahwa dia bahkan tidak mampu mencapainya. Dalam legenda, Douluo tubuh akan dapat memasuki ranah arhat tubuh emas ketika ia mengolah teknik rahasia bawaan tubuh sekte dengan sempurna. Di ranah ini, kekuatan tubuhnya bisa menyaingi Tuhan yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa ia akan memiliki tubuh yang paling kuat di dunia. Tang Wulin telah menghabiskan sebagian waktunya mengolah teknik rahasia bawaan tubuh sekte.
Dia bisa mencapai ranah yang lebih tinggi karena kehadiran Golden Dragon King Bloodline di tubuhnya. Meski begitu, dia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan seperti itu. Karena tidak mungkin baginya untuk berkultivasi ke tingkat tubuh emas Arhat. Bagaimanapun, dia bukan master sekte dari sekte tubuh. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi tubuh emas Arhat. Misalnya, orang tersebut haruslah laki-laki yang masih perawan. Selain itu, mereka harus mulai meletakkan dasar teknik rahasia bawaan sekte tubuh pada usia yang sangat muda untuk memulihkan kesehatannya. Hanya para murid yang diolah oleh sekte master yang dapat mengadopsi metode ini. Para murid perlu menanggung siksaan yang tak terhitung jumlahnya selama proses dan menderita melalui kesulitan yang luar biasa. Akibatnya, ada istilah lain untuk menggambarkan teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Itu dikenal sebagai gatmaking. Budidaya Tanggulin dianggap budidaya tanpa dasar atau pelatihan yang solid. Itu juga karena kekayaan alamnya yang luar biasa sehingga dia mampu menumbuhkan teknik rahasia bawaan. Namun, dia tidak menyangka saudara laki-laki murid seniornya telah berhasil mengolah tubuh emas Arhat. Level itu belum terlihat selama beberapa milenium terakhir. Yang benar adalah, Aruheng perlu berterima kasih kepada Tanggulin untuk keberhasilannya berkultivasi ke tingkat tubuh emas Arhat. Pertengkarannya yang sering dengan Tanggulin dan juga perasaan yang didapat dari pertukaran teknik rahasia bawaan selama proses kultivasi dengan Tanggulin telah sangat menginspirasinya. Yang sangat membantu adalah proses Tanggulin menggabungkan teknik rahasia bawaan dengan Golden Dragon King's Dragon Air. Selain itu, Aruheng benar-benar diberkati dengan anugerah alam yang luar biasa. Dia baru-baru ini berkultivasi dengan sukses dan menjadi tubuh emas Arhat sejati. Sebagai Douluo tubuh, ini dianggap sebagai puncak dari kemampuan mereka. Puncak dari kepercayaan mereka. Aruheng juga mengandalkan menjadi tubuh emas Arhat untuk meningkatkan basis budidayanya ke peringkat ke-97 dalam sekali jalan. Selain itu, tubuh emas Arhat juga dikenal sebagai tubuh emas anti bocor. Dia tidak akan menemui hambatan lagi dari titik ini dan seterusnya sampai dia mencapai peringkat Quasigot dalam budidayanya. Semuanya akan bebas dari halangan dan dia akan dapat mencapai peringkat itu dalam waktu singkat. Tubuh emas Arhat tentu bisa menjadi Quasigot. Ini diuji dan diverifikasi melalui sejarah. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan kegembiraan di hati Tanggulin ketika dia menyadari bahwa saudara lelaki seniornya sudah berkultivasi ke tingkat ini. Bahkan, dia lebih senang daripada ketika dia mendapatkan surga abadi. Meskipun dua limit Douluos dari klan Yuanen telah bergabung dengan Shrek Academy. Mereka bukan garis keturunan langsung dari Shrek. Di sisi lain, Aruheng adalah kakak murid seniornya. Sehingga mereka memiliki hubungan yang paling intim satu sama lain. Memiliki Quasigot masa depan seperti Aruheng akan sangat signifikan bagi Shrek, Sekte Tang dan bahkan kebangkitan Sekte Tubuh sekali lagi. Itu sangat bermanfaat bagi Sekte Tubuh. Setelah bertahun-tahun mengalami kemunduran, sekte itu pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya dengan kehadiran badan emas Arhat ini. Meskipun banyak dewa perang dari aula perang dewa berpengalaman, berpengetahuan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang jiwa bela diri, mereka tidak cukup tahu tentang sekte tubuh. Selain itu, memang benar bahwa tubuh emas Arhat tidak muncul selama beberapa milenium terakhir. Bahkan, orang bisa mengatakan bahwa tubuh emas Arhat tidak muncul berkali-kali sepanjang sejarah sekte tubuh. Jumlahnya jauh lebih sedikit daripada limit Douluos. Melihat Aruheng bertransformasi menjadi tubuh emas Arhat, sang matahari raya Douluo Aorui merasa bahwa dia sangat kuat. Kegembiraan esensi darahnya telah melampaui imajinasinya. Namun demikian, dia masih tidak tahu apa pentingnya ini. Di sisi lain, sisa Dewa Perang,
termasuk Apple Asia Douluo Simengshan. Hanya dikejutkan oleh pemandangannya. Mereka juga tahu sejauh mana kekuatannya. Faktanya, Aruheng tidak berencana untuk mengekspos tubuh emas anti bocornya secepat ini. Dia benar-benar mencoba untuk pamer di depan Simengshan. Segera setelah tubuh emasnya ditampilkan, esensi darahnya telah mencapai tingkat energi yang sempurna. The Fast Sun Douluo tidak berani membiarkannya terus meningkatkan auranya lebih tinggi. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Aorui. Mereka 9 cincin jiwa hitam. Matahari besar juga muncul di atas kepalanya. Jiwa bela dirinya adalah matahari. Jenis jiwa bela diri ini selalu dilihat sebagai kelas tertinggi. Tetapi mereka sangat berbeda satu sama lain. Beberapa di antaranya bersuhu tinggi. Sementara yang lain condong ke arah cahaya dan kecerahan. Matahari besar Aorui adalah kombinasi dari semua ini. Itu dikenal sebagai matahari yang paling kuat. 9 planet berbaris di hadapan matahari yang luas. 9 bola cahaya besar menyembur keluar hampir seketika dan menembak langsung ke arah Aruheng. Udara menjadi terdistorsi sementara seluruh arena kompetisi langsung menjadi gersang di hadapan Fast Sun. Suhu esensi darahnya dan panasnya matahari yang luas mendistorsi cahaya di dalam arena secara besar-besaran. Seorang Ruheng tertawa kecil. Dia mengambil langkah ke depan dan membusungkan dadanya. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindari sama sekali. Dan dia menggunakan dadanya untuk menguatkan 9 planet-planet Sun Douluo yang rata. Ledakan. Bola cahaya pertama menabrak tubuhnya. Tetapi fisik keemasannya bahkan tidak berubah warna. Dia menundukkan kepalanya dan menghancurkan tengkorak botaknya yang besar ke bola kedua. Bola itu runtuh dan tersebar sementara tubuh emasnya tetap tidak berubah. Kemudian, yang ketiga datang. Diikuti oleh yang keempat, lalu yang kesembilan. Ketika bola-bola bercahaya itu hancur dan hancur berkeping-keping berturut-turut, suhu di sekitarnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, tubuh Douluo Aruheng tetap berdiri tegak di sana seperti sebelumnya. Nya benar-benar diselimuti cahaya merah keemasan yang bersinar bahkan lebih terang dari sebelumnya. Itu menyenangkan dan dekaden. Beri saya lebih banyak dan saya akan menggunakannya sebagai pancuran. Aruheng tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berjalan menuju Sun Douluo yang luas di sisi yang berlawanan dengan langkah panjang. Untuk menjadi dewa perang nomor 1. Aorui adalah seorang pria yang berpengalaman dalam pertempuran. Karena itu, dia tidak pernah menghadapi situasi seperti yang ada di depan matanya sekarang. Apakah dia masih manusia? Sepertinya 9 planet selaras didorong oleh kekuatan jiwa peringkat 98 saya tidak lain hanyalah goresan yang menyenangkan baginya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Aliran cahaya terang tiba-tiba meledak dan menembaki tubuh Aruheng. Cahaya itu mirip dengan pilar yang kokoh. Dan itu menghantamnya tanpa peringatan. Ledakan. Bingkai besar Aruheng secara paksa dihancurkan. Dia menabrak pelindung di kejauhan dan kemudian bangkit kembali. Dia tidak berusaha menghalangi pilar cahaya. Dan dia juga tidak memanfaatkan keterampilan jiwa. The Fast Sun Douluo Aorui mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat yakin akan serangannya. Tetapi dia juga memiliki indera yang sangat tajam. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa serangannya tidak menembus tubuh lawannya. Seperti yang diharapkan. Setelah menabrak lantai di kejauhan, Aruheng berdiri dengan mendorong ke tanah dengan tangannya. Dia menyapu debu yang tidak ada di tubuhnya dan tersenyum pada Aorui. Mata Aruheng tiba-tiba bersinar. 2 aliran cahaya terang langsung keluar dari mereka seperti listrik. Dia adalah tubuh Douluo dengan jiwa bela diri tubuh. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata baginya. Fast Sun Douluo memutar matahari dan mengubahnya menjadi perisai cahaya besar di depan tubuhnya.
Ledakan. Perisai cahaya hancur dalam ledakan itu. Dan Aorui mundur setengah langkah. Aruheng menggosok pelipisnya. Cukup mengesankan. Eksperimen itu berhasil. Kekuatanmu tidak seburuk itu. Ya. Ekspresi Aorui berubah sangat tidak menyenangkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti ini. Dia tidak bisa lagi digambarkan dengan kata gagah lagi. Dia hanyalah monster. Bersambung.